Sebenarnya, menulis opini itu tidak susah. Anda bisa menyelesaikannya dengan mudah dan sangat cepat. Kita yang bernama manusia adalah makhluk pembicara. Kita sangat suka bicara dan tentu juga sudah sangat sering beropini, bahkan hampir tiap hari. Coba perhatikan kebiasaan kita sehari-hari. Ketika kita nonton berita, ketika kita sering berkomentar terhadap perilaku orang yang ada di dalam berita itu. Misalnya, kita sering geram atau ulah pemimpin yang tidak adil, kita spontan mengkritiknya. Kita seringkali memberi reaksi atau kritisi atau sikap diri terhadap setiap apa yang kita lihat, dengar, dan rasa. Sebab kita manusia memang begitu. Senang sekali mengkritik. Nah, sebenarnya hobi mengkritik kita itu adalah modal awal untuk menulis opini. Tinggal ditindak lebih serius dalam bentuk tulisan. Tulisan itu harus sepenuhnya subjektif dan ditulis dengan penuh gairah. Artinya, tulisan itu mewakili perhatian penuh kita pada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Seandainya tulisan itu bersifat mendukung, gairah akan dukungan itu juga bisa terbaca dengan jelas. Opini yang bagus selalu disandarkan pada logika yang baik. Saat kita menulis, pastikan bahwa kita tahu apa masalahnya, tahu apa yang hendak kita kemukakan. Jangan sampai kita menulis berdasarkan apa yang tidak kita kuasai dengan baik. Jika ada ketidaksetujuan pada suatu masalah, kemukakan argumen kita dengan cara yang kritis dan persuasif. Setiap penulis memiliki gaya dan nada tulisan yang berbeda. Jika kita terbiasa menulis dengan gaya yang lugas, jangan merubahnya menjadi gaya yang bertele-tele dalam suatu artikel. Jangan paksakan untuk melucu jika kita bukan tipe yang humoris. Jika kita mengawali tulisan dengan nada marah-marah, jangan tiba-tiba berbelok menjadi retoris di tengah-tengah tulisan. Pertahankan nada tulisan sejak awal hingga kita bisa menutupnya dengan sebuah kesimpulan yang jelas. Struktur tulisan. Tulisan apapun itu, bukan hanya opini, harus punya struktur yang bagus, mengalir dari awal hingga akhir dan terbangun dengan argumen yang kuat dan alur yang tidak tersendat. Opini juga bisa diperkuat dengan hasil wawancara narasumber, namun penyajiannya tentu berbeda dengan penyajian di tulisan reportase atau feature. Membuat struktur tulisan yang bagus ini memang tidak mudah, butuh latihan, tapi intinya kita harus bisa dengan jernih menjelaskan fakta dan data yang kita punya, kemudian menunjukkan opini dan keberpihakan kita pada sebuah isu yang dibahas, lalu ditutup dengan tawaran solusi atau alternatif yang tentunya berbasis data juga. Nah, pembaca pada umumnya tidak suka dengan kalimat-kalimat yang panjang yang menghamburkan banyak kata saat kita menjelaskan sebuah ide atau tema. Penggunaan metafora adalah untuk merangsang imajinasi pembaca dalam menangkap ide atau pesan yang kita sampaikan.